Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, nama Indonesia masih belum ada. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah-tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan. Kerajaan-kerajaan tersebut kadang hidup berdampingan dengan damai, namun di lain waktu, kerajaan-kerajaan ini berperang satu sama lain. Meskipun demikian, jaringan perdagangan saat itu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan itu merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah kerajaan. Pada era ini, seorang raja bisa mendapatkan kekayaan dan komoditas yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar dan meningkatkan pengaruhnya. Namun semakin berkembangnya jaringan perdagangan itu, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk ke Nusantara yang pada akhirnya mengarah pada kondisi penjajahan. Keberadaan sumber tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena minimnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sehingga sejarah Indonesia dimulai agak terlambat. Hal itu karena sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang mudah rusak, ditambah lagi dengan iklim tropis yang lembab dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu. Oleh sebab itu, para sejarawan harus bergantung pada inskripsi atau prasasti di batu dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling lama Nusantara. Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai struktur politik pada zaman itu, karena baik sastra maupun pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit penguasa. Sejarah Indonesia memiliki salah satu ciri yang khas, yaitu pada umumnya sejarah ini berpusat di bagian barat Nusantara, khususnya di Sumatera dan Jawa. Hal ini disebabkan sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah karena letaknya jauh dari jalur-jalur perdagangan utama seperti Selat Malaka. Maka kerajaan-kerajaan dan suku-suku di bagian timur tidak bisa menjadi kekuatan politik yang berpengaruh. Suatu situasi yang sebenarnya masih terjadi hingga saat ini. Kendati sulit menelisik kerajaan pertama di Nusantara, namun para sejarawan telah menemukan titik terang terkait kerajaan tertua di Nusantara berdasarkan prasasti batu tulis dan studi sisa-sisa candi kuno seperti yang telah kami sebutkan tadi. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki corak berbeda-beda, mulai dari Hindu-Buddha hingga Islam. Kerajaan pertama di Indonesia diidentifikasi berdasarkan temuan tertua peninggalan yang ada. Kerajaan-kerajaan tersebut berperan penting dalam membentuk budaya dan identitas bangsa. Dan berikut beberapa kerajaan tertua di Indonesia yang kami rangkum dari berbagai sumber. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai sebenarnya memiliki nama Martapura. Nama Kutai merupakan nama yang dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Martapura didirikan sekitar abad ke-4 Masehi. Pendiri dinasti Kerajaan Martapura adalah Aswawarman Putra Kundungga. Nama ini ditunjukkan dalam kitab Salasilah Kutai. Selain itu, berdirinya Kerajaan Kutai dibuktikan oleh prasasti Kutai yang berwujud 7 buah tugu batu yang disebut Yupa. Prasasti yang bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta ini dikeluarkan oleh Raja Mulawarman sebagai tugu batu yang menambatkan lembu kurban. Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di daerah Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan karena terletak pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Selain perdagangan, sektor pertanian juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Kutai. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah salah satu dari 3 anak Raja Aswawarman dan menjadi penerus pemegang tampuk kekuasaan. Di masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan ini mencapai masa kejayaan. Raja Mulawarman dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan royal dalam hal-hal yang religius. Ia dikenal sangat dermawan dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan ini tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Kerajaan Kutai Martapura pun pada akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam.
Pada tahun 1635, raja terakhir Kerajaan Kutai, Maharaja Dharma Setia, gugur di tangan Pangeran Sinung Panji Mendapa dari Kesultanan Kutai. Sejak saat itu, daerah kekuasaan Raja Kutai Martapura di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara menjadi kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan bercorak Hindu ini didirikan oleh Maharsi Jaya Singawarman yang berasal dari India pada abad ke-4 dan bertahan hingga abad ke-7 Masehi. Nama Tarumanagara diambil dari kata Taruma yang berhubungan dengan tarum yang berarti nila. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanagara adalah peninggalan Raja Purnawarman yang berupa beberapa prasasti. Di antaranya ada Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten. Prasasti-prasasti ini memberikan gambaran mengenai kehidupan pada masa itu dan menunjukkan keberadaan serta kejayaan kerajaan tersebut. Tidak hanya dari prasasti, informasi mengenai kerajaan ini juga bersumber dari cerita pengembara Cina bernama Pahien. Ia datang pada tahun 414 Masehi dan membuat catatan mengenai kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaan di era Raja Purnawarman, sosok raja yang memang dikenal cerdas dan berwibawa. Di masa kepemimpinannya, hal yang paling berkembang dari kerajaan Tarumanagara adalah kondisi perekonomian yang maju dan sangat pesat. Keruntuhan kerajaan ini diperkirakan terjadi di pertengahan abad ke-7 Masehi. Selama 3 abad, kerajaan ini berdiri hingga mengalami masa kejayaan, namun hingga pada akhirnya hancur tak tersisa. Setidaknya terdapat 2 faktor utama yang membuat kerajaan Tarumanagara mengalami keruntuhan. Di antaranya adalah adanya serangan kerajaan Sriwijaya. Serangan ini diperkirakan terjadi di tahun 650, terlihat dari isi prasasti Kota Kapur yang menyebut Dapunta Hyang Srijaya Nasa melancarkan serangan terhadap bumi Jawa. Hal itu dikarenakan kerajaan tersebut tidak mau tunduk dengan Sriwijaya. Serangan ini terjadi dan diperkirakan bersamaan dengan keruntuhan Tarumanagara pada abad ke-7. Faktor lain yang menyebabkan runtuhnya kerajaan ini adalah terpecahnya Tarumanagara menjadi Sunda dan Galuh. Hal ini disebutkan dalam naskah Wangsakerta, meski kebenarannya sempat diragukan. Disebutkan bahwa Linggawarman yang berkuasa di tahun 666 disebut banyak memberi amanat kepada raja-raja kecil di daerah untuk mewakilinya. Kekuasaan dari kerajaan-kerajaan itu meningkat signifikan. Galuh berada di dekat wilayah Cirebon dan memilih berpisah dari Tarumanagara, sementara penerus Linggawarman justru memilih mengubah kerajaan menjadi Sunda. Berakhirnya kerajaan Tarumanagara ditandai dengan kemunculan 2 kerajaan Galuh dan Sunda, yang kemudian menjadi kerajaan terbesar di Jawa Barat pada masanya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di wilayah Indonesia. Letaknya kerajaan ini berada tepat di Pulau Sumatera dengan corak khasnya yaitu Budak. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi sebuah kerajaan yang berhasil berkuasa dalam mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka, serta berhasil pula untuk menaklukkan berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal itu berdasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama Ising yang menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Tidak hanya itu saja, catatan mengenai berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini juga didasarkan pada sebuah penemuan prasasti abad ke-7 yang cukup banyak. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Hyang Srijanayasa merupakan seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Keterangan itu tertulis dalam salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur Bangka. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputradewa. Saat itu, Kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya. Kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Sriwijaya pun telah mencapai wilayah Thailand dan Kamboja. Hal itu tampak pada Pagoda Baromtat yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya yang berada di Chaiya, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan menjadikan Sriwijaya mudah untuk menjual hasil alam, misalnya kapur barus, cengkih, kayu gaharu, kayu cendana, kapulaga, dan pala.
Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai seorang raja yang membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di abad ke-8 dan ke-9. Akan tetapi, pada dasarnya kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan hingga ke generasi Sri Marawijaya. Hal itu dikarenakan raja-raja sesudah Sri Marawijaya telah disibukkan oleh peperangan melawan Pulau Jawa di tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Seiring pergantian dari kepemimpinan kerajaan Sriwijaya yang mulai banyak mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan, khususnya dari kerajaan di Pulau Jawa, terdapat serangan kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur. Serangan itu merupakan salah satu serangan gencar dari Pulau Jawa. Hingga pada akhir abad ke-14 Masehi, kerajaan Sriwijaya pun benar-benar runtuh karena mendapatkan serangan dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1389. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mampu mempersatukan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan beberapa wilayah Filipina. Selain menguasai Nusantara, Majapahit juga berhubungan baik dengan kerajaan lain seperti Champa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Kerajaan Majapahit memiliki sumber sejarah, di antaranya Kitab Negara Kertagama, Pararaton, Prasasti, serta Berita. Berkat strategi dan kekuatan militernya, Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya serta memperluas wilayah. Selama berjaya, kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor, yaitu lada, garam, dan lengkeng. Namun pasca meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh kurang cakapnya penerus Hayam Wuruk untuk mengelola wilayah kekuasaan Majapahit. Beberapa faktor penyebab runtuhnya Majapahit adalah banyaknya wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Paregreg, dan semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kerajaan Majapahit benar-benar runtuh pada tahun 1527 setelah mendapatkan serangan dari pasukan Sultan Trenggana dari Demak. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan Majapahit berpindah ke Kerajaan Demak. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang strategis, yaitu di pesisir utara Sumatera di wilayah Aceh, tepatnya di dekat kota Lok Semawe, berada di Selat Malaka, yang merupakan wilayah jalur perdagangan rempah-rempah pada masanya. Hal ini menyebabkan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transit dan perdagangan internasional. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di wilayah Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat kepada bandar perdagangan lain seperti di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Komoditas penjualan di Samudra Pasai diantaranya lada, sutra, kapur, beras, dan emas dalam jumlah besar. Samudra Pasai menjalin hubungan perdagangan dengan Arab dan India. Selain berkembang sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai pada masa kejayaannya juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi setelah Raja Meurah Silu masuk ke agama Islam dan mengganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik Al-Saleh pernah didatangi pengembara dari Italia bernama Marco Polo pada tahun 1292. Melalui catatan Marco Polo, dapat disimpulkan bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik At-Tahir II 1326 sampai 1345. Raja terakhir Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Zainal Abidin IV yang memerintah di tahun 1514. Kerajaan Samudra Pasai mengalami keruntuhan pada tahun 1524. Serangan Majapahit, konflik keluarga, berdirinya Kerajaan Malaka,
dan serangan Portugis adalah serangkaian faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Itulah beberapa kerajaan tertua yang pernah ada di Indonesia yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton.